Kita lanjutkan materi untuk kuliah sistem pakar, bab atau modul yang kelima. Sebelumnya kita udah belajar tentang representasi pengetahuan, baik dengan cara linear, dengan menggunakan production rules, atau non-linear, dengan menggunakan semantic rules atau frame, bentuk tabel. Nah, di modul kelima ini kita lanjut tahap berikutnya, yaitu teknik akuisisi pengetahuan. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun sistem pakar itu bukan di coding. Kalau coding mah ya udah tinggal mengandalkan skill codingnya atau bisa menggunakan AI juga untuk bantu codingnya. Tapi yang lebih berat dari itu adalah gimana cara kita mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Proses memindahkan keahlian dari seorang pakar manusia ke dalam basis pengetahuan komputer disebut dengan akuisisi pengetahuan atau knowledge acquisition. Ya, banyak proyek sistem pakar gagal karena masalah knowledge acquisition bottleneck. Bottleneck itu apa? Bottleneck itu masalah yang timbul karena yang tadinya jalurnya lebar, jadi kayak leher botol mengecil gitu. Ya, kalian tahu kan ya bentuknya botol, anggaplah seperti botol botol kecap atau botol saus yang ada di tukang mie ayam. Bayangkan botolnya yang seperti itu, yang lehernya panjang ya, bottleneck, biar kelihatan efeknya. Kalau botol-botol yang lain kan lehernya pendek-pendek ya, efeknya nggak terlalu kelihatan kalau secara visual. Tapi kalau lehernya panjang kayak botol kecap atau saus yang ada di tukang mie ayam, nah itu baru kelihatan tuh efek bottleneck-nya. Ini misal nih, botol kecap yang ada di tukang mie ayam, itu kita isi air, air yang gampang mengalir lah ya. Nah, terus kita tuang. Atau kayak kalian ngisi galon ya, galon kita tumpahkan ke dispenser. Itu pas ketika masang awal itu kan pasti ada perlawanan ya, ada blub blub blub. Nah, seperti itu. Yang tadi kalau botol itu lurus aja, kayak gelas nggak ada lehernya. Itu pas ditumpahin lancar aja kan tanpa gangguan berarti langsung biur gitu aja, lurus. Nah, tapi karena adanya penyempitan di leher botol itu akan menyebabkan kendala. Bayangin aja nih, tadinya jalan tol 4 ruas, lancar. Tiba-tiba di ujung jalan ada penyempitan, ada perbaikan jalan di kanan dan di kiri. Tadinya 4 jalur, menyempit jadi cuma 2 jalur. Tuh bayangin, seperti itulah kendala yang dihadapi di bottleneck. Tadinya lancar, tahu-tahu harus gantian masuk. Tadinya misal ada rombongan bus jemaah haji, ada 10 bus berderet di jalan tol itu. Rapi, baris dia di kiri. Set. Tiba-tiba ketemu bottleneck ini, penyempitan jalur. Tadinya 4 jalur, sisa cuma 2 jalur. Mau nggak mau, nih bus gantian masuk. Nah, yang di 3 jalur yang lain juga nggak mau ngalah. Ah, saya masuk duluan, masa harus duluin kamu gitu kan. Saya juga buru-buru nih. Jadi baru masuk bis pertama, masuk nyela mobil yang di jalur 2, nyela masuk. Bisnya masuk lagi, dapat giliran berikutnya. Jalur 3 nggak mau ngalah juga, dia ikut nyela. Keselang lagi sama mobil di jalur 2. Baru bis yang ketiga bisa masuk. Nah, kacau kan? Tadinya rombongan iring-iringan bus haji itu 10 bus itu rapi. Karena ada bottleneck penyempitan di ujung jalan, kacau urutannya. Dan bisa jadi malah nanti yang belakangan nggak terpisah jauh dari rombongannya. Akhirnya kehilangan jejak. Paket datanya bubar. Nah, kira-kira seperti itu efek dari bottleneck. Jadi bisa mengacaukan urutan-urutan yang udah kita rapi susun dari awal. Nah, dari adanya bottleneck ini jadi kendala yang berat. Bottlenecknya kalau di sistem pakar itu kayak apa? Nah, kendalanya itu kayak gini. Anggaplah pakar itu orang yang penuh dengan ilmu ya. Di otaknya itu banyak banget pengetahuan dan ilmu yang mau kita ekstrak. Kita sebagai gelas yang mau nampung nih, nampung tumpahan dari botol ini tadi. Nah, kalau si pakarnya ini ketemu kasus leher botol, dia nggak bisa menyalurkan ilmunya. Aduh, kayak mana ya saya jelasin ke orang ini? Nanti orang ini nggak paham lagi. Ah, udah deh, ini kayaknya nggak penting, nggak usah saya sampaikan. Nah, itu contoh bottleneck komunikasi antara pakar dengan kita yang mau mengekstrak pengetahuannya. Di situ disebut sebagai knowledge acquisition bottleneck. Kasus leher botol di bidang
ekstraksi pengetahuan tadi. Bisa juga terjadi karena kita salah menangkap informasinya. Udah mah pakarnya susah jelasinnya, kita yang mau wawancara juga salah ngasih pertanyaan, nanti pakarnya jelasin apa, kita juga salah menangkapnya, nah kacau. Makanya itu tantangan terberat ketika kita melakukan akuisisi pengetahuan. Nah, modul ini di bab 5 kita belajar gimana cara melakukan proses ekstraksi pengetahuan tadi supaya efektif, hasilnya valid, dan meminimalkan gangguan-gangguan atau mispersepsi yang mungkin terjadi selama ekstraksi pengetahuan tadi atau akuisisi pengetahuan. Ada beberapa istilah baru yang muncul di bab 5 ini, nih ya. Akuisisi pengetahuan adalah proses ekstraksi, transformasi, dan organisasi pengetahuan dari satu atau lebih sumber berupa pakar, dokumen, database untuk membangun basis pengetahuan. Itu tahapan akuisisi pengetahuan. Ada lagi namanya istilah knowledge engineer atau perekayasa pengetahuan. Itu adalah orang yang bertugas melakukan akuisisi pengetahuan. Terus kalau udah diakuisisi, dirancang dan dibangun sistem pakarnya. Ada lagi pakar domain atau daerah yang area kerjanya si pakar. Seseorang yang punya keahlian dan pengalaman khusus di bidang tertentu, berupa dokter, montir, ahli keuangan, dan lain-lain. Pokoknya yang pakar itu adalah pakar domain, daerah kerjanya si pakar. Knowledge acquisition bottleneck, tadi ya, fenomena di mana proses pengumpulan pengetahuan menjadi penghambat utama dalam pengembangan sistem pakar. Ada protokol verbal, itu adalah rekaman atau catatan kata-kata yang diucapkan pakar saat mereka berpikir keras menyelesaikan masalah. Yang diucapkan verbal, kata-kata. Nah, itu yang disebut sebagai protokol verbal. Validitas instrumen adalah sejauh mana instrumen pengambilan data, baik berupa teknik wawancara atau ngasih angket kuesioner, itu bisa mengukur apa yang ingin diukur, kepakarannya secara spesifik dan menyeluruh. Ini materi pembelajarannya yang kita pelajari di bab 5. Gimana tahapan proses akuisisi? Nah, gambar ini mungkin nggak asing ya, sudah pernah kalian lihat ada di bab 2. Bab 2 ini adalah proses development environment, lingkungan pengembangan sistem pakar. Nah, fasilitas akuisisi itu letaknya di sini. Knowledge engineer itu di sini. Dan si pakar domain ada di sini. Kita ekstrak pakai teknik wawancara. Kalau sudah dapat data berupa fakta-fakta dan kesimpulannya, kita akuisisi di sini. Kita masukkan ke dalam knowledge base, kemudian dilakukan penalaran, penarikan kesimpulan atau inference engine, lalu dibuatkan codingnya, lalu diteskan ke user. Kalau ada yang perlu di feedback, dilakukan feedback, putar lagi. Nah, di tahap inilah kita lakukan acquisition facility. Tahapan untuk acquisition facility, pertama identifikasi masalah. Kita punya masalah apa sih? Oh, kita mau mengekstrak kepakarannya, misalnya dihubungkan dengan yang sebelumnya ya, tentang meramal cuaca. Kita hubungin expertnya siapa? Oh, ahli orang BMKG lah yang paling expert, yang paling pintar, yang melesetnya cuma dikit gitu dalam peramalan cuaca. Nah, itu expertnya siapa? Itu yang kita temuin ya. Terus kita lakukan ekstraksi pengetahuannya si pakar. Pakai wawancara, kemudian bisa juga kita bandingkan dengan jurnal atau buku, sumber pengetahuan yang lain. Kalau sudah, kita representasikan rules-nya. Jika ini, maka itu. Jika ini atau itu, maka apa. Nah, itu representasi pengetahuan yang sudah kita pelajari di bab 3 dan 4. Sudah lakukan implementasi dan validasi dengan pakar. Pakarnya suruh ikut ngetes. Benar nggak nih Pak, program saya? Ada yang salah nggak nih penarikan kesimpulannya? Misalnya kayak gitu. Ya, teknik akuisisi pengetahuannya ada beberapa teknik. Yang pertama, kita pakai teknik manual dengan interaksi manusia.
Ini teknik paling umum dilakukan melibatkan interaksi langsung antara knowledge engineer, kita ya, kita sebagai knowledge engineer, posisikan sebagai orang yang mau melakukan wawancara dengan si pakar yang mau kita ekstrak pengetahuannya. Teknik manual bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara juga ada macam-macam nih. Ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur, observasi langsung, dan wawancara studi kasus. Wawancara terstruktur itu kita menyiapkan sejumlah pertanyaan spesifik. Jadi sebelum kita ketemu si pakar, kita udah modal nih, saya punya ada 80 pertanyaan nih gitu. Kayak polisi mau memeriksa tersangka ya, ada BAP. Kan suka ada di berita-berita tuh. Saya diperiksa 6 jam dengan menjawab 10 pertanyaan. Tuh, 10 pertanyaan masa baru kelar 6 jam gitu kan. Kadang kita bertanya-tanya ya kalau ngelihat berita kriminal gitu. Saya di BAP sama polisi menjawab 10 pertanyaan dan makan waktu 6 jam. Nah, itu biasanya wawancaranya itu dari satu pertanyaan dikembangkan kemana-kemana. Terus pertanyaan berikutnya dikembangkan lagi dan seterusnya. Makanya kadang cuma modal 10 pertanyaan bisa sampai lama sekali waktunya. Wawancara yang terstruktur itu kita sebelum ketemu udah punya bekal. Nih, pertanyaan yang mau saya siapin. Misalnya gimana sih pengalaman Bapak dulu kok bisa mendapatkan keahlian ini? Terus kalau Bapak bisa tahu ini mau kemarau panjang, cirinya gimana aja sih? Nah, terus pertanyaan berikutnya, kalau mau musim hujan, ciri-cirinya apa? Terus yang kita harus waspada, misalnya mau ada gempa bumi dan apa itu bisa nggak sih Pak Bapak merasakan itu dari gejala alam dan seterusnya. Nah, itu kita bikin teknik wawancara dengan menyiapkan pertanyaan. Kelebihannya, kita jadi lebih fokus. Oh, setelah ini saya nanyain ini, efisien waktu. Jadi nggak ngambiar kemana-mana. Itu kelebihan wawancara terstruktur. Tapi kekurangannya, kita mungkin melewatkan pengetahuan intuitif pakar. Karena kita sudah bawa modal pertanyaan ini, ada sesuatu yang mungkin disebut sama si pakar tadi, tapi kita nggak aware gitu, nggak memperhatikannya. Misalnya, saya dulu pernah itu tiba-tiba gempa bumi besar. Semua orang saya udah ngerasa feeling ini kok langit begini, kok cuacanya begini, udaranya begini. Tapi orang-orang saya kasih tahu nggak percaya. Beneran akhirnya gempa bumi besar waktu itu. Kita mungkin terlalu fokus pertanyaan berikutnya apa ya? Kita nggak ngeh. Padahal itu tadi informasi bagus banget. Bapak itu punya feeling, punya perkiraan, informasi-informasi yang bisa kita ambil untuk memperkirakan, ini bakal gempa bumi besar nih setelah ini. Tapi karena kita fokus dengan, aduh pertanyaan berikutnya apa ya? Nah, kita melewatkan pengetahuan intuitif ini tadi. Itu kelemahan wawancara terstruktur. Membuat kita nggak fokus sama narasumber, tapi lebih fokus sama pertanyaan berikutnya apa ya? Tuh, ya. Itu kelebihan dan kekurangan wawancara terstruktur. Untuk wawancara tidak terstruktur, itu diskusinya bebas mengenai domain masalah kepakarannya apa. Lo ngobrol aja ngalor ngidul, eksplorasi domainnya itu lebih luas. Kita ngobrol, terus dapat informasi lebih banyak, tapi kelemahannya sulit diorganisir. Namanya orang ngobrol ya. Kalau nggak ada garis besarnya, jadi ya udah nyambungnya kemana-mana, terus lupa. Saya tadi mau nanya apa ya? Nah, itu yang kelemahannya wawancara tidak terstruktur. Dan bias datanya bisa besar menyimpangnya dari yang seharusnya kita klarifikasi ke si narasumber tadi. Ada lagi teknik berikutnya adalah observasi langsung atau think aloud. Mengamati pakar bekerja sambil minta mereka menyuarakan proses berpikir mereka. Misal, kita ngeliat montir mobil nih. Namanya montir biasanya bekerja nggak banyak omong ya. Dia kerja buka ini, nyambung itu. Nah, gimana kita ekstrak pengetahuan? Kita nggak ngerti mereka tuh mikir apa sih. Nah, kita boleh observasi langsung sambil, Pak, tolong nanti sambil kerja saya dikasih tahu ya, ini lagi ngapain-ngapain kayak kita lagi PKL gitu. Oh, ini mobilnya mati nih lampu depannya. Caranya nih gini nih. Kamu cek nih bohlamnya, putus nggak tuh sikringnya? LED-nya putus enggak? Nah, kalau nggak putus, kamu cek deh kabelnya. Misalnya seperti itu. Jadi si pakarnya suruh dikasih kasus, ngecek mobil, dia sambil bercerita. Jadi apa yang Bapak pikirkan, itu tolong disuarakan. Itu yang namanya think aloud. Suarakan apa yang ada di pikiranmu. Dari situ kita bisa mengekstrak pengetahuannya.
Teknik berikutnya ada wawancara studi kasus. Minta pakar menyelesaikan satu kasus spesifik dan menjelaskan langkahnya. Wawancara, ngobrol sambil membahas tentang studi kasus. Pak, minta pendapat dong tentang ini kasus. Kemarin tuh ada kasus kriminal nih. Kriminal ada misalnya pencurian dengan tindak kekerasan. Nah, korbannya itu begini-begini. Gimana menurut Bapak? Siapa pelakunya kira-kira? Nah, itu wawancara dengan ngasih kasus supaya kita bisa ekstrak, oh nalarnya begini gitu loh. Itu tadi teknik yang pertama kita pakai teknik manual ya, interaksi dengan narasumber langsung. Teknik yang kedua itu semi otomatis pakai bantuan mesin. Gunakan software tools yang membantu pakar memasukkan pengetahuannya sendiri ke dalam mesin. Misal pakai editor basis pengetahuan. Jadi misal kita sediakan kuesioner ya. Kuesioner nanti si pakar tinggal centang-centang atau tambahkan pilihan lain. Nah itu pakai software semi otomatis. Kemudian ada yang full otomatis pakai machine learning. Komputer belajar aturan secara otomatis dari sekumpulan data besar. Nggak dari pakar manusianya langsung. Ya, jadi dia misalnya lihat dari interaksi sosial media. Itu kan big data ya, big data yang tersebar di internet. Atau misalnya ngumpulin data dari ChatGPT atau dari chattingan-chattingan bot ya, bot mesin gitu. Kita tanya apa, nanti user jawab apa. Dari sekumpulan interaksi itu kita jadi tahu menyimpulkan, oh karakter user saya itu begini. Kayak yang pernah saya contohkan dengan eh, Neko ya, aplikasi Neko Chat di Shopee. Dia penawarannya dia ngasih koin untuk orang yang mau berinteraksi dengan si chatbot Neko itu tadi. Ya, terus secara nggak langsung kita belajar dari big data, sekumpulan data besar customer, konsumen yang ada di Shopee itu tadi. Nanti ada di bab berikutnya ya. Sekarang kita masih yang interaksi langsung pakai wawancara dan kuesioner. Nah, gimana caranya kita menghindari bottleneck atau kebuntuan ketika ketemu dengan si pakar? Kita harus datang dengan menyiapkan pertanyaannya secara terstruktur. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Jadi kita fokus dengan penjelasannya si pakar tadi. Nanti kalau penjelasannya ada sesuatu yang bisa kita korek lagi, kita kembangkan. Baru kalau udah benar-benar habis ya, ampasnya nggak bisa diperas lagi, baru kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Sama kayak teknik wawancaranya Najwa Shihab ya, di mata Najwa itu kan seperti itu. Dia mengajukan satu pertanyaan, lalu dia fokus dengan jawaban user, orang yang diinterview, lalu dikejar di situ sampai benar-benar mentok, habis nggak ada lagi yang bisa ditanyain, baru dia mengalir ke pertanyaan selanjutnya. Seperti teknik wawancaranya Najwa Shihab. Panduan wawancara dimulai dengan pertanyaan yang umum untuk memahami konteks masalah, masuk ke pertanyaan diagnostik. Gimana cara pakar mengidentifikasi gejala-gejala tersebut. Lalu, pakai skenario masalah. Jika ada pasien dengan gejala X, Y, Z, biasanya apa yang akan Bapak lakukan? Misalnya seperti itu. Lalu bisa juga dengan fokus pada how and why. Jangan pada what, apa. Tapi fokus pada bagaimana, mengapa Bapak menyimpulkan seperti itu. Itu akan lebih valid hasilnya. Jangan cuma what. Kalau what itu kan kita menanyakan teknisnya gimana sih? Kita perlu juga memperhatikan how, bagaimana. Itu berarti kita mempelajari langkah-langkah dan why, mengapa. Jadi kita menarik kesimpulan itu punya alasan, punya dasar yang kuat. Ya, jangan terlalu fokus pada what. Kemudian terakhir lakukan validasi aturan antara. Validasi aturan antara itu yang sebelumnya ya, yang di bab 3. Jika tanaman daunnya menguning, maka dia kurang nutrisi. Validasi antaranya, jika kurang nutrisi, maka dan tanah kering, maka kurang nitrogen. Nah, validasi antaranya di situ ada kurang nutrisi. Kurang nutrisi, tanahnya kering. Ya, itu aturan antara. Jadi, if
then di dalam if then yang lebih besar. Tanyakan hubungan antar gejalanya, ya. Contoh soal, nih latihan soalnya. Jika Anda ditunjuk sebagai knowledge engineer yang akan membangun sistem pakar diagnosa kerusakan jaringan internet kantor. Kita mau mewawancarai Pak Budi nih, administrator jaringan. Gimana nih cara bikin kuesionernya? List pertanyaannya biar kita nggak sampai diem-dieman pas wawancara ya. Nih, pertama kita siapin pendahuluannya. Kita bikin pertanyaan yang sifatnya umum. Yang tujuannya untuk memahami domain atau area kerjanya si pakar. Dan kita cari masalahnya apa. Misal, Pak Budi, bisa ceritakan jenis masalah jaringan apa yang paling sering dilaporkan sama karyawan nih, Pak? Oh iya, yang paling sering dikeluhkan itu biasanya gini loh, sinyal wifi-nya tuh bagus, tapi kok no internet, no internet. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita dari situ kita tahu, oh gitu ya, jadi masalah domainnya itu di situ. Nah, terus dari situ kita bisa kejar. Kalau seperti itu, biasanya Bapak langkah apa yang Bapak lakukan buat ngecek di mana letak kesalahannya? Nah, kejar di situ. Atau kalau sudah sampai habis, di situ kita bisa next, identifikasi gejala. Lah kalau nih Pak, nah pertanyaannya jadi lain lagi. Yang tadi soal no internet udah kelar nih. Nah, pertanyaan berikutnya apa ya? Jangan sampai waktu yang kita sediakan itu diam-diaman gitu, nggak dapat data apapun. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau ada karyawan lapor, internetnya kok lambat sih Pak? Biasanya apa yang Bapak cek duluan? Nah, itu kita ekstrak fakta-fakta awal atau premis-premisnya. Oh iya, sebentar, saya cek dulu ini. Ini apa kebanyakan koneksi, apa memang dari servernya sono ya, gangguan ya, ntar ya, tunggu ya. Nah, gitu. Jadi dia jelasin. Biasanya, saya itu ngecek dulu jumlah koneksinya berapa waktu itu. Kemudian, kalau ternyata koneksinya cuma dikit, tapi kok masih lemot, saya cek itu speed dari providernya berapa sih? Jangan-jangan turun dari sana. Lah, kalau speednya di sana dia normal, kemungkinan ada kerusakan nih. Nah, itu yang kita cari kerusakannya di mana. Tuh ya, paham ya identifikasi gejalanya. Terus kita tentukan hubungan aturan atau rules-nya. Kalau Bapak ngecek ping itu berarti kita ngirim sinyal ya untuk ngecek ini macetnya di mana sih sinyal ini kok bisa nggak diterima sama si target. Hasilnya kok RTO, request timeout, nggak terkirim. Ping, request timeout, berarti nggak nyampe ke servernya sono kan sinyal yang kita kirim tadi nyangkut nih, hilang di jalan sampai waktunya habis. Apa kesimpulan Bapak? Nah, bikin. Kesimpulannya, oh saya kalau kayak gitu tuh ya, saya ngeceknya tuh misalnya di pingnya itu nyangkut di IP berapa. Itu di IP situ tuh ada kendala nggak? Misal apakah servernya mati saat itu? Atau mungkin komputernya lagi kena virus atau apa? Nah, misalnya seperti itu ya. Lalu kita bikin hubungan-hubungan rules-nya. If, ini, then, itu, dan seterusnya. Jadi sudah mengumpulkan premis-premis atau fakta, kita tentukan if, then-nya. Lalu buat skenario kasus. Bayangkan skenario ini. Bayangin nih Pak ya, misal tiba-tiba satu kantor, satu gedung tuh internetnya mati semua. Tapi indikator modemnya tuh nyala loh Pak. Tapi semua komputer tuh nggak bisa koneksi internet. Ini apa nih diagnosa Bapak? Oh, kalau itu mah kemungkinan besar kabelnya putus no di terminal utamanya, bla 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 gitu ya. Itu skenario kasus. Yang terakhir, penanganan ketidakpastian. Bukan terakhir ya. Misal ketidakpastian. Dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Bapak kalau lampu indikator merah berarti kabelnya yang rusak? Oh, saya yakin paling cuma 8 karena ada faktor lain. Kalau itu nyalanya merah, bisa jadi kabel itu tetap eh, rusak 8 lah ya, 8 saya yakin. Tapi dua poin yang lain itu kemungkinan bisa disebabkan oleh bla bla bla. Nah, ini kita bisa ekstrak untuk certainty factor. Faktor kepastian. Nanti dijelaskan di bab berikut. Ya, ini adalah contoh garis besar pertanyaan untuk wawancara yang terstruktur.
Masing-masing bisa dikembangkan untuk pertanyaan menentukan rules. Ini saya mau mengajukan pertanyaan apa diturunkan sampai misalnya 5 atau 6 pertanyaan. Dikembangkan. Juga dikembangkan lagi dari jawaban si pakar. Ya. Latihan soal boleh dicoba cara merancang instrumen valid. Misal kita mau membangun sistem pakar diagnosa masalah hidroponik, kasusnya tanaman kurang nutrisi. Kita mau interview sama petani hidroponik yang pakar, ya. Tugasnya buat 5 pertanyaan wawancara terstruktur yang valid untuk pengetahuan menggali atau mengekstrak pengetahuan pakar tentang gejala visual. Jadi yang kelihatan sama mata ya. Misal daunnya menguning, batangnya lemah, akarnya kecil, dan seterusnya. Biasanya ciri-ciri itu tandanya kekurangan apa? Apakah kurang nitrogen, kalium atau hidrogen? Terus solusinya lebih cocok pakai apa? Misalnya cuman kurang air, cukup ditambahkan pupuk NPK atau kompos aja cukup. Nah, itu yang kita ekstrak. Bikin pertanyaannya, lalu tentukan premis-premisnya, buat rules-nya, lalu ditarik kesimpulan, validasinya tadi. Ya. Pastikan bahwa instrumen tersebut valid. Kasih lagi sejumlah instrumennya tadi. Pak, saya udah bikin nih Pak diagram if then-nya. Coba cek, benar nggak ya Pak? Ini Pak, misal ada tanaman daunnya kuning, terus eh, apa? Tanahnya ternyata kering. Berarti kesimpulannya itu kurang natrium. Benar nggak Pak? Kita cross check ke si ahli tadi. Oh, belum tentu. Misalnya ahlinya bilang, belum tentu kurang natriumnya. Bisa jadi dia cuman kurang air. Cirinya di mana? Misal, jadi kamu perlu nambahin nih setelah kamu ngecek daunnya, ngecek tanahnya, jangan lupa cek airnya. Mungkin dia cukup dikasih air aja, daunnya udah hijau lagi, nggak akan kuning gitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi setelah kita bikin perumusan, kita lakukan validasi dengan cross check lagi ke diminta koreksi sama si pakar, istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk bab 5 sudah selesai sambil dipelajari sambil dipraktekkan. Semoga ilmunya dapat diserap. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, kita bahas lagi di grup ya. Assalamualaikum.